begini nih, ada yang perlu saya pertanyakan nih. Ya. Sebetulnya bagaimana sih historis daripada pengembangan perkebunan kopi di Gambung ini, Kang? Oh, ya. Jadi gini, Kang Undang gitu ya, bahwa untuk kalau kita berbicara mengenai kopi, terutama di Gambung ini sendiri, kita itu punya historis atau sejarah yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Karena kita runut dulu ke belakang bahwa Gambung ini dulu itu sebelum adanya teh, ini kita di sini itu dulunya kopi gitu ya. Di tahun 1700-an itu kopi dan kina gitu ya. Berarti sudah ada. Betul. Jadi secara usia atau secara umur kita itu sebetulnya kalau berbicara kopi yang ada di Gambung itu udah ratusan tahun gitu ya. Nah, sampai dari situ saya mempunyai ide untuk pengembangan usaha kopi ini. Saya mencoba membawa brand, di mana brand ini saya mengangkat orang yang pertama kali justru membawa kopi ke Gambung gitu ya. Nah, di situ ada yang mohon maaf gitu ya, kalau kita berbicara merek, saya mencoba membawa namanya Kerkopen seperti ini. Kenapa saya cantumkan di hasil olahan kopi saya, karena ini ada historisnya gitu ya. Ada historisnya bahwa Kerkopen inilah yang pertama kali membawa kopi ke Gambung gitu. Oh, itu orang Belanda ya? Ya, ini orang Belanda. Dia juga sebagai orang riset, dan ternyata secara kalau kita mengetahui secara sejarah bahwa Kerkopen ini masih ada istilahnya keturunan dari, kalau dulu itu ada yang namanya Denbas gitu. Itu ini orang riset dari Belandanya. Oh gitu ya? Ya, betul. Terus pengambilan nama, misalnya ini nama Kerkopen, apakah itu justru membawa apa ya? Misalnya kan setiap bentang alam, tempat itu banyak sekali, misalnya nih yang sudah terkenal misalnya kopi Pangalengan misalnya. Nah, Kang Deddy sendiri misalnya udah saya ngambil kopi Kerkopen ini karena apakah memang sudah dikenal atau bagaimana? Oh, jadi gini, kalau saya mengambil merek itu lebih spesifikasi gitu ya. Kenapa? Saya nggak berani misalkan mengambil brand Gambung, karena ya kalau Gambung itu bukannya harus dijadikan satu merek, enggak. Tapi kalau untuk di profil bahwa ini kopi yang dihasilkan dari mana, itu perlu memang. Oh, perlu ya? Perlu ya. Cuman ya kalau untuk masalah merek, ya kita lebih yang ini aja lah, yang nggak usah sampai bawa nama di daerahnya dicantumkan dalam merek. Kalau itu menurut saya, ya silakan kalau orang menafsirkannya lain, jadi juga nggak apa-apa. Tapi intinya kalau berbicara mengenai tadi tempat, misalkan Gambung nih, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir-Jambu, Kabupaten Bandung. Nah, bisa lihat di profilingnya. Jadi di deskripsinya disebutkan ini dari mana asalnya, ketinggiannya berapa. Karena itu menentukan ini Betul. Iya, nanti kan ini ada yang disebutnya kalau di kopi itu lacak balik disebutnya. Jadi sekarang si konsumen itu udah mulai pintar, udah mulai ngerti bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia coba, setelah tahu bahwa yang dia coba itu rasanya enak, orang itu pasti akan mencari. Nah, kemana mencarinya ya? Tadi disebutkan dalam deskripsi ini ada ini dari ini gitu. Itu sih sebetulnya gitu yang kalau selama ini yang saya lakukan gitu.
gitu. Jadi gini, saya merasa salut sekali lah perjuangan Kang Deddy untuk mengangkat citra kopi gambung ini. Bahkan mungkin ini sudah mulai terdengar ke luar negeri lah ya. Ya. Pengembangan kegiatan sekarang itu seperti apa? Ya, jadi gini, sebetulnya kan kalau saya itu basicnya saya petani kopi gitu ya. Cuman ya saya berpikir bahwa kalau kita istilahnya kan petani identiknya apa yang dia hasilkan pingin cepet-cepet itu menjadi satu nilai secara ekonomi gitu ya. Dia tidak bisa, ya mohon maaf gitu ya, berhitung mulai dari harga pokok. Nah yang penting dia panen, apa yang dia hasilkan saat itu juga pingin jadi uang gitu, karena kebutuhan dari baik itu secara rumah tangga atau kebutuhan yang lainnya yang sangat mendesak gitu ya. Nah makanya saya berpikir bahwa bagaimana caranya supaya dalam komoditi kopi ini bisa menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Dan artinya di situ butuh proses, kita butuh kesabaran dan ketekunan gitu, yang alhamdulillah saya lakukan sampai dengan saat ini. Saya ya dengan segala kemampuan, dengan segala keterbatasan bisa menghasilkan kopi yang seperti ini gitu, yang udah istilahnya ini tinggal digerahin, tinggal dihaluskan, baru bisa dinikmati di siap minum gitu. Itu sih. Paling jauh Kang Deddy pernah memasarkan kemana saja? Nah, untuk kopi gabung itu sendiri sebetulnya ini kan nggak mencantumkan misalkan ini dari Kopen gitu ya. Nah ada beberapa teman-teman atau relasi saya juga tetap ngambil kopinya dari sini, itu sampai ke New Zealand, ke Australia. Lebih curahnya saja gitu. Ya, dalam bentuk green bean gitu yang belum di roasting gitu. Kalau secara mengangkat nama daerah itu udah jauh ke luar negeri gitu. Nah, cuman kalau untuk Kerkopen ini sendiri, karena saya sebagai pelaku usahanya kecil, ya saya mencoba untuk pasarkan secara lokal juga. Karena kenapa ya, tadi keterbatasan dari sarana dan prasarana, terutama kita kan kalau untuk pengembangan suatu usaha itu kan ya ada beberapa faktor pendukung lah yang perlu disiapkan, dan itu saya mencoba dengan beberapa mungkin strategi ataupun cara supaya bisa lebih istilahnya kopi ini bisa beredar jauh lebih luas lagi di dunia gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, untuk ini rencana pengembangan ke depan ya. Nah, tadi ini kan di